Oke, salam anak-anak semua. Selamat berjumpa lagi dengan Kak. Kita akan lanjutkan materi tadi ya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang perkembangan klasifikasi. Sekarang saatnya kita akan membahas tentang apa saja sih yang ada dalam klasifikasi makhluk hidup. Pertama tadi Pak sudah jelaskan sedikit bahwa kita akan membahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Nah, kingdom yang pertama yang akan kita bahas itu adalah kingdom Monera. Kingdom Monera itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu mikroskopis, artinya ukurannya itu sangat kecil dan butuh mikroskop untuk melihatnya. Kemudian dia bersifat uniselular, terdiri dari satu sel. Jadi satu sel itu uniselular sini maksudnya satu sel itu merupakan makhluk hidup sendiri atau individu sendiri. Dia tidak membentuk makhluk hidup banyak sel itu membentuk makhluk hidup lagi yang lain, tetapi satu sel itu sudah merupakan individu. Yang berikut adalah prokaryotik. Prokaryotik artinya tidak memiliki membran inti. Kemudian yang berikutnya itu umumnya dalam kingdom Monera ini sebagian besarnya itu termasuk dalam kelas yang bersifat patogen atau merugikan untuk makhluk hidup yang lain. Nah, Monera ini terbagi dalam dua kelas ya, Pak. Maaf, Pak selalu tulis ini dua kelas. Yang pertama Eubacteria dan Archaebacteria. Dua kelas ini tidak kita bahas semua untuk tingkatan kalian, tetapi kita hanya akan bahas Eubacteria yang perlu kalian tahu, dan ada namanya bagian dari Archaebacteria yang disebut sebagai alga biru. Kita mulai dari yang pertama, Eubacteria. Eubacteria merupakan bakteri modern sejati yang sehari-hari kita sebut sebagai bakteri. Nah, kalau misalnya kita ketemu bakteri, orang biasa sebut bakteri ini, bakteri itu termasuk dalam kelas Eubacteria ya anak-anak. Kemudian ukuran bakteri ini berkisar dari 0,5 mikrometer sampai 5,0 mikrometer. Lambangnya ini menunjukkan bahwa benda atau makhluk hidup yang itu sudah sangat-sangat kecil dan tidak lagi bisa dilihat menggunakan mata telanjang, tetapi membutuhkan alat bantu. Nah, alat bantu di sini yang bisa kita gunakan itu adalah mikroskop. Bentuk bakteri ini ada 3. Yang pertama kokus atau bulat, kemudian ada basil atau batang, yang berikut ada spirila atau spiral ya. Nah, kokus atau bulat ini ada beberapa bentuknya. Yang pertama mono, diplo, tetra, sarkina, strepto, stabilo. Kalau basil sendiri ini ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Nah, kita bahas duluan ini ya, kokus dan basil. Monokokus dan basil, walaupun di sini mereka membentuk koloni atau berpasangan 2 sampai 4 sampai 8 atau sangat banyak, tapi hitungannya dia tetap dalam bentuk satu individu ya. Artinya biarpun yang sebelah dalam koloni di situ satunya tidak mendapatkan makanan dan mati, dia tidak akan mempengaruhi yang lain. Yang lain akan bisa tetap hidup sendiri dan tidak akan tergantung dengannya. Nah, sama juga yang bentuk bakteri yang masuk dalam basil ya. Kemudian untuk spirila ini ada 3 bentuk. Nah, di sini walaupun gambarnya seperti ini, tapi ini termasuk satu bakteri ya, satu individu. Dia hanya satu sel saja, tidak terdiri dari sel-sel yang lain ya. Ini hanya satu bakteri saja. Oke, Pak harap kalian bisa tangkap apa yang Pak sampaikan, bisa mengerti dan memahami dengan baik. Kemudian struktur bakteri, Pak gunakan gambar. Ini adalah penampang morfologi dan anatomi, penampang luar dan penampang dalam. Ini ada dari poin A sampai G, Pak akan jelaskan satu-satu. Yang poin A ini adalah dinding sel atau kapsul. Ini terdiri dari beberapa lapis, tapi fungsi utama dari dinding sel adalah melindungi sel yang bakteri. Kemudian ini bersifat juga sebagai mulut atau tempat makan untuk bakteri itu sendiri. Kemudian ada flagel. Flagel di sini berfungsi sebagai alat gerak untuk bakteri. Jadi kalau bergerak dia menggunakan flagel. Kemudian ribosom atau organel yang ada di dalam sel ini berfungsi dalam metabolisme yang ada di dalam sel bakteri. Kemudian ada nukleus atau otak dari bakteri, inti dari bakteri. Ini yang
bertugas untuk mengatur segala aktivitas yang ada di dalam bakteri itu. Kemudian ada plasmid. Plasmid di sini pada bagian ini berfungsi untuk berperan dalam proses metabolisme. Kemudian berikutnya ada sitoplasma atau cairan di dalam sel. Ini juga berperan dalam metabolisme, dan ini yang walaupun pada titik F di sini tunjukkan satu titik, tapi di sini semua yang berwarna kayak abu-abu ini itu adalah sitoplasma. Kemudian pili atau fimbria ini merupakan bulu-bulu halus yang ada di sekitaran atau di seluruh bagian tubuh bakteri. Ini berfungsi sebagai alat untuk membantu makan sekaligus alat bantu untuk flagel dalam hal bergerak. Oke, itu struktur bakteri. Sekarang cara hidup bakteri ini dibagi berdasarkan dua cara. Berdasarkan beberapa, yaitu berdasarkan cara mendapatkan makanan, itu terbagi dalam autotrof dan heterotrof. Kemudian berdasarkan kebutuhan oksigen, itu ada aerob dan anaerob. Autotrof, heterotrof, aerob, dan anaerob ini menjadi tugas kaliannya. Tulis tangan, tulis di kertas pengertian dari autotrof, heterotrof, aerob, anaerob beserta contohnya. Minimal 3 bakteri. Autotrof ini apa, heterotrof ini apa, aerob ini apa, anaerob ini apa, contohnya apa-apa saja. Dan cara tulisnya harus sesuai dengan kaidah penulisan nama ilmiah ya. Tidak boleh salah, itu akan mempengaruhi penilaian atau nilai yang kalian dapatkan. Ditulis tangan di kertas, terserah kalian kertas apa, kemudian difoto dan dikirim ke Pak via WA. Kemudian kita masuk ke kelas yang akan kita bahas selanjutnya, itu alga biru. Ciri-ciri umumnya, yang pertama uniselular atau multiselular. Uniselular tadi seperti yang Pak sudah jelaskan, dan multiselular di sini satu sel itu akan membentuk, minta maaf ya, dia di sini terdiri dari banyak sel yang akan membentuk individu mandiri ya. Kemudian ada habitat dari alga biru ini hampir semua ekosistem yang ada di bumi ya, tetapi dengan catatan habitat tersebut harus memiliki kadar air yang jelas dan dalam kondisi minimal harus lembab. Tidak boleh terlalu kering, tidak boleh terlalu dingin juga ya. Kemudian bersifat prokaryotik, tidak memiliki membran inti, kemudian memiliki klorofil. Karena dia memiliki klorofil, otomatis alga biru mampu berfotosintesis, artinya dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dan kemudian alga biru juga berkembang biak dengan membela diri dan fragmentasi. Ini juga berlaku untuk bakteri ya, eubakteria tadi ya, berkembang biak dengan membela diri dan fragmentasi. Membela diri ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dengan cara induknya akan membelah menjadi 2 individu baru. Fragmentasi itulah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru dengan memecah tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan bagian-bagian yang terpecah itu akan menjadi individu baru. Persamaan dari kedua hal ini, kedua proses perkembangbiakan ini adalah, yang pertama, induknya selesai berkembang biak itu akan hilang karena tubuh induknya itu akan menjadi individu baru. Yang kedua adalah sama-sama yang membela diri dan fragmentasi, itu induknya akan menghilang atau tidak akan tetap ya. Oke, yang kedua, kemampuan ini bersifat vegetatif, tidak membutuhkan perkawinan, otomatis induknya dan anaknya memiliki kesamaan sifat 100%. Oke, peranan dari Kingdom Monera. Peranan dari Kingdom Monera ini yang menguntungkan, Pak kasih satu contoh, itu adalah E. coli. Kalian nanti bisa cari tahu yang lebih lanjut dan contoh-contoh yang lain ada di buku cetak kalian. E. coli di sini membantu dalam proses pencernaannya, dia berperan dalam membusukkan makanan. Kalau yang merugikan di sini, Pak kasih contoh adalah penyebab penyakit TBC, itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Ini bersifat merugikannya, menyebabkan penyakit TBC. Oke. Untuk Monera sampai di sini, Pak harap kalian paham, kalian mengerti. Kalau tidak ada yang kalian pahami, silahkan bertanya kepada Pak via WA atau via GCR. Bebas ya, sampai malam pun Pak tetap akan layani kalian dalam proses bertanya. Oke, sampai jumpa.